Hari ini mantap. Ya, Tio. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Negara Timur, sebuah kepulauan yang berbatasan dengan negara Timur Timur. Angin berhembus tiada henti, mempertegas lokasi perkampungan yang terletak di desa Walwal Tengah tersebut berbatasan langsung dengan laut. Kita lihat. Sebagai daerah kepulauan, tak mengherankan jika banyak aktivitas warga yang dihabiskan di tepi laut. Melaut dari mencari ikan, memancing, mencari bulu babi, bahkan mengumpulkan bahan bangunan, kesemuanya dilakukan di tepi-tepi pantai. Terlebih, jika ada salah satu warga yang membangun atau masyarakat kampung akan berbondong-bondong untuk gotong royong, ramai-ramai memungut bebatuan hasil dari Di setiap tahunnya, banyak acara yang diselenggarakan di pulau kecil yang berjuluk Pulau Kesambi. Salah satu tradisi yang cukup populer di kalangan masyarakat acara yang dihelat secara meriah selama masyarakat, aparat pemerintah, ketua adat, dan kesemua murid dan masyarakat ukuran biasa Alor Barata. Tidak hanya acara yang bersifat tradisional, acara lain seperti hari-hari besar nasional pun dimeriahkan dengan riang gembira. Itulah potret kehidupan masyarakat di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat yang masih kental akan budaya. Jadi masyarakat Alor ini pada umumnya ya, mereka memiliki sifat yang sangat ramah sekali dan selalu menjaga toleransi di sini itu. Jadi meskipun contohnya ketika saya melakukan suatu perjalanan ke suatu desa-desa, meskipun mereka bukan saudara muslim ya, mereka menerima kita dengan baik sekali ya, menghormati kita dengan baik sekali dan memberikan tempat tinggal kepada kita dan juga menjamu kita dengan sangat baik sekali. Memang karena itu mereka memiliki sifat itu jiwa kekeluargaannya sangat tinggi sekali. Pulau yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen tersebut dikenal akan sikap toleransinya. Jemaat Ahmadiyah masuk pertama kali ke pulau ini pada tahun 1991 melalui Maulana Hasan Basri, yang lalu dibawa oleh pemuda asal Alor bernama Zainal Abidin. Singkat cerita, dari pertemuan tersebut banyak sanak saudara yang baiat menerima kedatangan Imam Zaman. Islam sejati atau Ahmadiyah. Ini loh. Oke. Kita terjemahkan sedikit dulu Pak ya. Nabai kabeji besar teh. Nabai hedikan kabeji teh. Nabai hedikan kabeji mate wae ti leda. Oh ya. Oke. Baik. Jadi ini
menurut pengakuan beliau menerima Ahmadiyah ini dari tangan Tuan Maulana Hasan Basri. Ya, itu tahun 1991. Tuan Maulana Hasan Basri itu kebetulan beliau berkunjung di Timur Timur pada saat itu. Nah, jabatan beliau pada saat itu membalik wilayah. Beliau menetapnya di Mataram, tapi karena NTT dengan Timur Timur ini adalah masuk wilayah 8, saat itu belum nusrah, masih istilah bilang wilayah 8. Beliau berkunjung sampai di Timur Timur. Kebetulan di Timur Timur ada hudam di sana. Belum hudam. Ada orang Ahlor di sana yang sekarang jadi mubalik Tuan Maulana Zainal Abidin ini. Kebetulan ada di Timur Timur dan bertemu dengan Pak Abidin bertemu dengan Tuan Maulana Hasan Basri. Akhirnya berkunjung ajak keluarga datang di Alor, bertemu dengan keluarga saya di sini dengan Bapak Yusuf Malairigai dan Bapak Desa yang sekarang ini. Jadi tadi dalam cerita-cerita beliau itu kehadiran Ahmadiyah di Alor memang orang sudah akui bahwa itu adalah Islam sejati, bukan Islam merpati atau ditolak itu menurut pengakuan beliau. Masyarakat gitu. Masyarakat di Wolwali ini Wolwali. sampai anggota yang sekarang sudah jadi anggota DPR dari Bapak Iskandar ini. Mereka ini sudah mengakui bahwa Ahmadiyah ini adalah Islam sejati. Ahmadiyah ini ada Islam sejati. Itulah penuturan Bapak Yusuf Rigai, sesepuh yang kini berumur 90 tahun, sekaligus merupakan Bapak dari Maulana Zainal Abidin Rigai dan Bapak Amin Rigai. Pada mulanya banyak orang-orang Alor yang tertarik dengan jemaat Ahmadiyah, namun seiring waktu dan perkembangannya, penentangan pun semakin menguat. Kini anggota jemaat Alor hanya tersisa 15 orang saja. Sama halnya dengan jemaat-jemaat lain di Indonesia. Pada umumnya para anggota di sini, terkhusus kaum muda, banyak yang merantau ke luar pulau, terutama ke wilayah Indonesia bagian barat. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu pun Ya, jadi anggota jemaat Alor ini sebenarnya banyak sekali lah, mulai dari tahun 1991 sampai 2016 itu sebenarnya anggota jemaat banyak di sini, tapi karena pendidikannya juga banyak yang ke ARH, kemudian Pak Maulana Zainal Abidin bersama keluarga mutasi ke ND. Kemudian anggota-anggota yang lain ada yang merantau ke Batam lagi. Jadi kurang lebih kalau dihitung-hitung mulai dari tahun 1991 sampai 2016 itu ada sekitar 28 hampir 30 lah anggota kita itu. Anggota kita yang sekarang tersisa di sini kurang lebih 15 orang. Salah satu hal yang dapat membawa kita masuk ke dalam suasana kesederhanaan di Pulau Alor adalah bagaimana anggota jemaat bergotong royong membangun masjid. Mereka mengumpulkan pasir dari pesisir, mengumpulkan kayu dari hutan, semata-mata menginginkan sebuah masjid yang indah di kawasan Kampung Belaha, RT 6, RW 3, Desa Walwal Tengah ini. Hingga saat ini, upaya-upaya terus dilakukan oleh para anggota. Meskipun dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, bangunan masjid sudah nampak wujudnya. Para anggota yang terdiri dari Ansor, Khudam, Lajnah, atau Atfal senantiasa bergotong royong demi terwujudnya sebuah masjid di pulau yang berbatasan dengan Laut Flores ini. Anggota jemaat Alor berjuang ya untuk memiliki sarana prasarana tempat sholat ya, ibadah yang memang agar nyaman. Jadi kita masyarakat baik dari kita anggota Alor baik dari anak-anak Atfal, Nasirat, bahkan juga Banat ya dan Abna itu sampai Ansor Eli itu selalu gotong royong. Di antaranya kita mencari pasir ya di pantai ya dengan waktu yang cukup lama mengumpulkan pasir di pantai karena memang pantai di sini bukan pantai yang maksudnya di pinggir laut itu yang bebatuan, jadi kita harus angkat batu, korek-korek pasir ya sedikit demi sedikit kita kumpulkan dalam waktu yang cukup lama.
Kemudian juga untuk pengadaan papan dan juga balok, separ ya. Jadi kita itu untuk mengurangi biaya itu semua, kita mengambilnya semua di gunung karena anggota Jemaat Al-Ahdar itu memiliki kebun jatinya itu ada di puncak gunung, yang mana kita memerlukan waktu secara bersama-sama itu 3 jam perjalanan pada jarak tempuh 4,5 km, sekitar 4 km. Dan ketika turunnya pun kita harus memikul balok yang masing-masing, ada memikul 6 balok, 2 balok, 3 balok ya, untuk anak-anak 1 balok ya. Nah, jadi itu kita lakukan secara rutin karena memang kita memerlukan barang yang banyak, kayu ya, dari beberapa kubik itu 3 kubik, sekitar 3 kubik atau 4 kubik itu ratusan balok ya, kita pikul. Dan biasanya itu Pak Ketua Cabang, Pak Amin Rega itu rutin ketika beliau ke gunung, beliau selalu membawa turunnya itu balok-balok ya, dan kita secara gotong royong pun kita lakukan. Dan alhamdulillah kita memiliki hasilnya yang sangat baik sekali. Kita bisa membuat pintu yang dulunya tempat sholat kita tidak ada pintunya. Kemudian juga kita memiliki mimbar yang mana sebelumnya kita khutbah belum ada mimbar, dan kita juga sudah membuat meja dan lain-lain. Pertengahan bulan pada bulan Ramadan itu juga. Nah, jadi kami meyakini karena gerhana matahari itu sudah. Kegiatan jemaat masih dilaksanakan di sebuah bangunan yang difungsikan sebagai sholat center. Misalnya sholat 5 waktu, pengajian hari-hari besar Islam, hari-hari besar jemaat, dan kegiatan madrasah. Kalau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di rumah misi, itu sholat berjamaah, kemudian pengajian rutin atau pengajian cabang di Jemaat Al-Ahdar itu setiap hari Jumat sore atau Jumat malam. Jadi malam Sabtu itu mulai jam 7 habis maghrib jamaah Isya, kegiatan pengajian dilaksanakan, kemudian setelah sampai jam 8 kita langsung menonton khutbah hujur di MTA. Di Alor, sarana dan prasarana sangat terbatas. Karena ini adalah daerah kepulauan, maka akses jalan dan ketersediaan perahu menjadi tantangan tersendiri bagi beliau selama bertugas di pulau tersebut. Tantangan selama saya berkhidmat, bertugas di Pulau Alor, yang pertama ini masalah transportasi. Contohnya transportasi laut. Ketika saya melakukan suatu pertabligan atau silaturahmi, raptah ke pulau-pulau ya. Contohnya pulau di luar Pulau Alor seperti di Lembata ya. Nah, akses transportasi itu hanya ada kapal feri saja, dan itu pun hanya ada seminggu sekali saja. Itu kapasitas untuk tempat duduknya saja itu hanya ada 36 kursi saja. Jadi ada 2 lantai-lantai. Pertama itu untuk mobil ya, barang-barang. Mobil pun hanya belasan saja. Ya, 8 mobil sampai sekitar 13 mobil itu bisa muat ya, mobil-mobil kecil itu. Jadi kapal ferinya kecil ya, dan ketika kita melakukan perjalanan di laut itu benar-benar dihantam dengan ombak, bahkan kapal itu sampai muter-muter, dan kita di dalamnya itu banyak yang pada mabuk semua. Dari antara pulau, dari segi transportasi darat pun sangat minim sekali. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan seperti perjalanan kunjungan ataupun tablik ya, itu kita hanya naik angkot dan hanya sampai kecamatan saja, tinggal kecamatan kalau dari kota itu. Nah, kalau kita mau ke desa-desa itu kita harus cari ojek, dan ojek itu pun sangat sulit sekali. Kita harus nunggu kadang berjam-jam ya untuk sampai mendapatkan ojek ya Kak. Ya, karena tidak ada pangkalan ojek yang tetap gitu. Jadi mereka itu ojek itu keliling. Tantangan pertama memang transportasi.
Ya kedua untuk alam ya, kalau alam ya alhamdulillah bisa beradaptasi juga. Karena ya saya berpikir masyarakat di sini bisa hidup dengan baik ya, dengan nyaman dan sehat dan tidak ada beban ya, meskipun sangat terbatas sekali alam pegunungan, air sulit, dan tempat tinggal juga ya sangat sederhana sekali. Kemudian tadi itu masalah air, memang di NTT ini secara umumnya air itu sangat sulit sekali, baik di kota maupun di pelosok. Bahkan NTT, Pulau Alor ini ya, Kabupaten Alor ini memiliki beberapa pulau. Di antaranya itu ada 14 pulau ya, di antaranya itu sekitar 8 atau 9 pulau itu berpenghuni dan yang lainnya itu tidak berpenghuni. Nah, dari beberapa pulau itu ada yang sama sekali tidak memiliki air ya, seperti Pulau Kepa, dan bahkan memang sulit air ya, seperti Pulau Pura. Ya, saya pernah ke sana juga ya, beberapa hari saya nginep juga di sana. Dan memang air sangat sulit sekali ya. Jadi mereka itu biasa mengambil air dari pulau-pulau lain, membeli air ya, dengan membeli air ke pulau-pulau lain, penyeberangan melalui perahu motor. Nah, di Jemaat Alor ini alhamdulillah sejak 2014 ya, masyarakat bisa mengalirkan air dari mata air di gunung, dan itu sangat membantu sekali. Jadi ketika kondisi hujannya bagus, kemudian kondisi ketika hujan bagus, dan kita bisa menikmati air ya, dari mata air di gunung. Meskipun terletak di daerah kepulauan, mayoritas anggota jemaat di Pulau Alor berprofesi sebagai petani. Contohnya adalah Bapak Amin Rigai, yang tak lain ketua jemaat cabang Alor. Kalau mayoritas pekerjaan para anggota jemaat di sini, sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang mereka kerjakan, yaitu kalau datang musim tani, mereka bertani. Kemudian musim perkebunan atau komoditi, ya pekerjaannya adalah kumpul kemiri, kemudian pinang, dan kegiatan-kegiatan yang lain bisa menghasilkan uang. Ditemani anak, istri, dan keponakan, tiap harinya mereka harus menempuh perjalanan jauh mengitari Bukit Terjal menuju gunung untuk memungut kemiri. Jalannya menaik terus. Pria 4 anak ini sehari-harinya tidak bisa terpisahkan dengan kemiri. Tidak asal mungut, banyak proses yang harus ditempuh supaya kemiri-kemiri mudah ditemukan. Contohnya adalah membabat rerumputan yang menghalangi semak-semak. Ketika hasil pungutan kemiri nihil, kadang bapak berusia 57 tahun ini selalu pulang membawa kayu bakar ataupun kayu untuk bahan bangunan. Anak Alor. Seperti anak-anak lain pada umumnya yang energik dan tidak mengenal rasa lelah, selain bermain, anak-anak di Kepulauan Alor menghabiskan waktu pada malam harinya untuk mencari bulu babi. Kegiatan ini masih dilakukan di tengah-tengah era globalisasi. Meskipun begitu, daerah kepulauan ini sudah dapat dilihat perkembangannya. Sarana prasarana mulai bagus, fasilitas jalan, fasilitas pendidikan, dan pasar saat ini sudah tersedia di kepulauan yang ibu kotanya Kalabahi ini. Itulah potret kehidupan di Kepulauan Alor. Sebuah balutan kesederhanaan menjadi inspirasi kita semua.